Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa frustrasi banget dapat jawaban dari ChatGPT yang ya ampun kaku banget kayak robot, atau jawabannya terlalu umum bahkan ngawur alias salah total. Padahal kita udah ngetik panjang lebar, rasanya kayak lagi ngomong sama tembok. Coba bayangin, ada robot yang lagi garu-garu kepala karena kebingungan. Nah, kira-kira kayak gitulah gambaran ChatGPT di balik layar kalau kita nggak ngerti cara ngobrol yang pas sama kecerdasan buatan ini. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Fokus utama kita hari ini adalah mengupas tuntas 5 kesalahan fatal saat menggunakan ChatGPT yang sering banget dilakuin sama pemula. Target saya di sini simple, mengubah kalian dari yang tadinya sering emosi lihat hasil AI jadi warga digital yang cerdas, aman, dan pastinya jago banget bikin instruksi. Yuk kita mulai. Oke, ini dia bocoran apa aja yang bakal kita bedah hari ini. Instruksi abstrak, data pribadi, kepercayaan buta, jebakan tautan, dan masalah berpikir kritis. Tenang aja, buat setiap kesalahan ini, saya bakal langsung kasih solusi praktisnya. Kita masuk ke kesalahan pertama, instruksi abstrak. Banyak banget dari kita yang memperlakukan ChatGPT itu kayak dukun yang bisa baca pikiran. Kalau cuma ngetik, buatin artikel tentang hewan Afrika, ya jelas itu terlalu umum banget. Ibaratnya nih, kalian ngelempar AI ke dalam labirin yang super rumit tapi nggak dikasih peta, pasti nyasar kan? Coba deh ubah jadi lebih spesifik, misalnya berperanlah sebagai pakar, buatkan artikel SEO tentang hewan Afrika, gunakan kata kunci dengan volume lebih dari 1000. Tuh, kelihatan banget kan bedanya? Konteks dan detail itu literally kuncinya. Nah, biar hasilnya selalu akurat, coba deh pakai kerangka kerja yang namanya RISE. Gampang kok ngingetnya. R itu role, kasih AI sebuah peran atau persona. I itu instruction, jelasin tugasnya sespesifik mungkin. Terus S untuk steps, pecah tugas yang ribet jadi beberapa langkah yang jelas. Dan terakhir, E buat example, kasih contoh nyata buat ditiru. Kalau kalian rapin RISE ini, dijamin AI bakal tahu persis apa yang kalian mau. Lanjut ke kesalahan kedua, dan ini agak ngeri sih, data pribadi. Jadi gini, ini bukan lagi cuma soal dapat hasil teks yang jelek, tapi udah masuk ke ranah bahaya digital di dunia nyata. Kalian harus ingat, ChatGPT itu nyimpen, menganalisis, dan mengingat apapun yang kalian masukin ke situ. Dan data ini bisa banget dipakai buat ngelatih model bahasa publik mereka. Bayangin aja privasi kalian bisa hancur berantakan cuma gara-gara ceroboh pas ngetik instruksi. Makanya ada 5 hal terlarang yang haram hukumnya buat kalian bagikan. Catat ya, kata sandi dan info login, informasi keuangan kayak nomor rekening, rahasia internal perusahaan, rekam medis, dan jangan pernah nulis permintaan yang sifatnya ilegal. Serius, ini bahaya banget. Ingat nggak kasus nyata waktu karyawan dari perusahaan raksasa sekelas Samsung tanpa sadar ngebocorin kode rahasia perusahaan? Itu terjadi cuma gara-gara mereka masukin kodenya ke dalam ChatGPT loh. Beneran jadi mimpi buruk kan? Oke, sekarang kesalahan ketiga, kepercayaan buta. Seringkali kita mikir, wah bahasanya baku, rapih, dan meyakinkan banget. Pasti bener nih. Tunggu dulu. Cuma karena terdengar pintar bukan berarti informasinya valid. Sam Altman sendiri, CEO dari OpenAI, udah ngasih peringatan tegas. AI dapat berhalusinasi dan memberikan informasi yang salah dengan percaya diri. Gila nggak tuh? Kalau penciptanya aja udah wanti-wanti soal bahaya halusinasi AI, ya masa kita mau nelen mentah-mentah semua jawabannya? Dan peringatan itu didukung sama data yang lumayan bikin kaget. Dari penelitian terhadap model AI yang canggih sekalipun, mesin ini ternyata bisa salah tebak 1 dari 4 kali percobaan. Ya, kalian nggak salah dengar. Sekitar 25% dari jawabannya itu bisa jadi salah alias halusinasi. Kenapa bisa gitu? Soalnya, sistemnya ini sering ngasih penalti ke AI kalau dia ngejawab, saya nggak tahu. Ujung-ujungnya AI milih buat ngarang bebas jawaban yang kedengaran masuk akal daripada harus ngaku kalau dia nggak ngerti. Biar kebayang, ini ada satu contoh kasus nyata. Pernah suatu kali ChatGPT dengan super pede memanipulasi sejarah Indonesia. Waktu ditanya siapa pemuda yang berperan dalam penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, AI ini ngasih daftar nama yang ngawur banget. Dia bahkan nyebut Soekarni dan Soekarni Kartodiwerjo sebagai 2 orang yang berbeda di daftar itu, padahal kita semua tahu kan kalau 2 nama itu merujuk ke 1 orang yang sama. Ini bukti nyata, kenapa verifikasi ulang atau double check itu harga mati. Masuk ke kesalahan keempat. Jebakan tautan. Kadang kan kita minta sumber referensi tuh ke ChatGPT. Nah, dia suka ngasih link atau tautan. Tapi masalah utamanya adalah AI itu nggak ngecek dulu apakah link lama itu masih aman buat dibuka sekarang. Bisa aja kan link itu ngarah ke domain yang udah kedaluarsa, terus diam-diam dibeli sama peretas.
Alhasil, niatnya mau nyari referensi tugas, malah nyasar ke situs kasino ilegal, web scam, atau malah nggak sengaja ngunduh malware. Benar-benar jebakan ranjau siber. Terus gimana dong solusinya biar aman? Pertama, jangan pernah langsung klik. Salin dulu tautannya secara manual. Kedua, cek dulu keamanan link itu pakai alat kayak Virus Total atau Norton Safe Web. Nah, yang ketiga, kalau emang harus banget dibuka, pastikan kalian pakai mode penyamaran atau incognito. Atau yang paling aman sih, buka aja di perangkat cadangan kalian. Dan terakhir, kesalahan kelima yang gak kalah bahayanya, kehilangan berpikir kritis. Ini nih yang dampak jangka panjangnya paling nyeremin. Kita jadi terlalu nyaman nyuruh AI buat mikir ngegantiin kita. Sekarang ini intervensi AI di dunia pendidikan udah masif banget. Dari sistem belajar adaptif sampai otomatisasi penilaian. Emang sih kelihatannya super efisien. Tapi sadar nggak sih kalau kita bergantung sepenuhnya sama alat ini, pelan-pelan kita bakal ngikis kemampuan kognitif dasar kita sebagai manusia. Coba kita rinci apa aja harga mahal yang harus kita bayar dari ketergantungan ekstrem ini. Pertama, kalian berisiko besar kehilangan skill analitis. Kalian jadi malas mikir. Kedua, karena keseringan ngobrol sama mesin, perlahan kecerdasan emosional atau IQ kalian bisa ikut turun. Dan ketiga, buat kalian yang masih kuliah, ada resiko akademis yang nyata. Para dosen sekarang tuh udah canggih. Mereka punya alat pelacak kayak GPT-0 yang bisa langsung nangkep tulisan robotik kalian. Ngeri kan? Makanya, mulai sekarang, pegang prinsip ini baik-baik. Gunakan AI sebagai teman bertukar pikiran, bukan sebagai pengganti otak kalian. Posisikan ChatGPT itu kayak asisten penelitian yang kerjanya super cepat. Tapi ingat, daya analisis, sentuhan kreativitas, dan emosi manusianya tetap harus kalian yang pegang kendali buat eksekusi akhirnya. Sebagai penutup dari sesi explainer kita hari ini, saya pengen nantang kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Selama ini, apakah kalian menggunakan AI murni sebagai alat atau justru tanpa sadar AI yang mulai mengubah kalian menjadi alatnya? Ini saatnya kita ambil alih lagi kendali atas kebiasaan digital kita. Pakai kerangka kerja yang benar, lindungi data privasi, selalu cross-check fakta, hati-hati sama tautan, dan yang paling penting, terus asah pemikiran kritis kalian. Terapkan ilmunya, waspadai jebakannya, dan sampai jumpa. Halo.